Shalom saudaraku, pada hari ini kita akan bersama-sama merefleksikan kebenaran firman Tuhan dengan tema hidup penuh hikmat. Teks firman Tuhan terdapat dalam Kolose pasal 4 ayat 1-6. Saya akan bacakan bagian firman Tuhan ini ayat 1-6. Namun pada hari ini kita akan bersama-sama berfokus di dalam ayat yang kedua sampai dengan ayat yang keempat. Saya akan bacakan bagian firman Tuhan ini. Hai tuan-tuan, berlakulah adil dan jujur terhadap hambamu. Ingatlah kamu juga punya Tuhan di surga. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Berdoa jugalah untuk kami supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus yang karenanya aku dipenjarakan. Dengan demikian aku dapat menyatakannya sebagaimana seharusnya. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Alkitab menjelaskan bahwa takut akan Tuhan merupakan titik awal seseorang akan bertumbuh dalam hikmat. Amsal 9 ayat 10, Amsal 15 ayat yang ke-3. Takut akan Tuhan artinya hidup menghormati Tuhan. Takut akan Tuhan adalah hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan akan berpegang kepada firman Tuhan dan mengaplikasikan firman Tuhan itu dalam keputusan-keputusan yang diambil dalam hidupnya. Kita bisa melihat dalam Matius 7 ayat 24. Supaya hidupnya dapat memuliakan Tuhan. Bagaimana kita dapat hidup penuh dengan hikmat yang berfokus di dalam ayat yang kedua dan 4 ini? Yaitu keterlibatan kita secara tidak langsung melalui doa. Doa merupakan gaya hidup kita sehari-hari untuk dapat berkomunikasi secara leluasa dengan Tuhan. Pada bagian ini kita akan merenungkan 3 aspek yang memberitahu kita bagaimana berdoa adalah bagian dari hidup yang berhikmat. Yang pertama adalah terus-menerus. Bertekunlah dalam doa atau teruslah berdoa. Jika saudara ingin berperan penting dalam peperangan rohani yang besar saat ini, saudara perlu membawa doa sepanjang hari, terus-menerus, agar Tuhan memberi arah, agar Tuhan itu membimbing saudara melewati godaan dunia atau godaan iblis. Yang kedua, dengan berjaga-jaga. Musuh mengetahui kelemahan saudara. Dia akan terus dan terus mencoba mengganggu saudara untuk tidak berdoa. Satu-satunya cara untuk memperoleh kemenangan atas tipu muslihat iblis adalah dengan berjaga-jaga. Bahwa berjaga-jaga harus menandai kehidupan rohani saudara setiap hari, bahkan setiap waktu. Tanpa berjaga-jaga, saudara tidak akan berdaya menghadapi serangan panah api iblis yang terus-menerus. Maka berjaga-jagalah selalu melalui doa kita. Yang ketiga, mengucap syukur. Jawaban ketiga tentang bagaimana kita harus berdoa adalah mengucap syukur. Tuhan Yesus memimpin gerejanya dalam kemenangannya menuju hari penyempurnaan dunia yang besar. Ketika Paulus mengatakan bahwa doa saudara harus dilakukan dengan ucapan syukur, yang dia maksudkan adalah saudara harus mengingat, menghayati tentang kemenangan Tuhan itu. Setelah saudara memahami dan melakukan 3 aspek dalam berdoa dengan terus-menerus, berjaga-jaga, dan mengucap syukur, maka tiba saatnya kita berdoa untuk pekerjaan Tuhan, yaitu berdoa untuk pelayan-pelayan Injil Tuhan. Berdoa untuk peluang Injil dapat tersebar luas. Berdoa agar rahasia Kristus menjadi jelas. Sebagai penutup refleksi kita pada hari ini, hidup yang penuh hikmat adalah bukan untuk diri kita sendiri atau untuk mendoakan diri sendiri saja, tetapi untuk mendoakan para pelayan-pelayan Injil Tuhan. Untuk Injil Tuhan dapat tersebar ke seluruh dunia dan rahasia tentang Tuhan Yesus dapat disingkapkan. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua.